Halo everyone, balik lagi bersama gua Adit di channel Akademi Ketawa Aktif. Kali ini gua bakal sharing-sharing tentang gimana cara berkeuangan di keluarga atau pasangan yang baru nikah. Gua sendiri pun 3 hari yang lalu alhamdulillah gua baru selesai nikah. Ini dari 3 gua memiliki istri lumayan berat, tapi gua harus tetap kuat. Itu adalah tugas laki-laki yang pertama, bertanggung jawab pastinya di seorang kepala keluarga. Kali ini gua akan sharing tentang gimana cara ngatur keuangan di keluarga baru. Gua dapat riset dan gua sendiri. Sekarang gua pengen bagi apa yang gua pikirin ini ke kalian. Semoga apa yang gua kasih tahu ke kalian ini bermanfaat dan bisa kalian implementasikan di kehidupan kalian. Oke, jadi gua adalah karyawan swasta, pendapatan gua masih UMR Jakarta, sampingan gua paling cuma ojek. Satu hal yang pertama yang harus gue lakukan sekarang adalah save money atau menabung. Awalnya gue nggak pernah setuju sama yang disebut menabung dan save money, karena itu adalah hal yang susah buat bikin lo kaya. Tapi dengan keadaan gue saat ini, karena gue harus memiliki tanggung jawab menafkahi seorang istri dan mungkin nanti gue akan menafkahi seorang anak gue, jadi otomatis gue harus memiliki save money atau dana darurat yang mungkin nanti akan dibutuhkan, atau mungkin nanti istri gue sakit atau anak gue sakit. Jadi gue punya cash flow yang kuat, energi yang kuat untuk menopang kebutuhan keluarga gue. Sebenarnya awalnya gue kurang setuju sama ini, tapi mau gak mau karena pendapatan gue masih kecil, jadi otomatis langkah pertama yang gue lakuin adalah sekarang save money dan membentuk dana darurat untuk keperluan keluarga gua. Yang kedua adalah kalian harus bijak menggunakan uang tersebut. Jadi beli barang-barang yang promo, cari harga-harga yang murah, jangan mengikuti modernisasi dunia. Kayak kemarin istri gue sempat pengen makan di ramen, dan istri gue ini pintar, dia nyari voucher TikTok dan disitu isinya diskon hampir 50% dari ramen tersebut. Jadi dia bisa memenuhi keinginannya dengan menghemat biayanya. Kalau misalnya beli langsung sekitar harga 50.000 dengan voucher TikTok jadi 25.000, akhirnya 25 nya bisa di save money atau buat besok belanja dan lain-lain. Harus bijak menggunakan uang, dihemat, cari barang-barang promo-promo yang murah, pentingkan fungsinya, jangan gengsinya. Ketiga, harus bijak mengelola segala sesuatu yang ada di rumah tangga. Jangan pernah remehkan sampah. Jadi karena ini bisa menjadi cash flow yang ada di otak gua. Karena satu, ketika kita memiliki istri atau keluarga, otomatis kita akan membeli barang-barang yang menggunakan plastik, kayak botol aqua, atau misalnya galon mineral yang nggak bisa dipakai lagi, atau plastik atau kardus dan lain-lain. Itu kalian jangan buang, saran dari gue. Jangan pernah meremehkan pendapatan sekecil apapun ketika kalian masih belum mencapai target bulanan yang gue bahas di video gue yang awal. Hidup saat ini harus memiliki income 10 juta dalam sebulan. Itu cukup buat kalian hidup.
cukup buat kalian berkembang, cukup buat berpikir, cukup buat grow up. Tapi dengan penghasilan yang kurang dari 10 juta, makanya kita sekarang berusaha kerja keras untuk mendapatkan 10 juta itu di negeri kita yang masih memegang rupiah yang nilainya sangat rendah, yang memiliki inflasi yang sangat tinggi. Apalagi ditambah ada kebijakan yang baru, terus gua baca di Instagram, redominisasi rupiah. Jadi nilai 1000 rupiah mata uangnya nanti akan dicoret nolnya jadi 1 rupiah. Tapi value dari sebuah mata uangnya tidak berubah, hanya nolnya saja yang dicoret. Harga bahan pokok tetap harga dengan segitu, dengan value yang sama. Ini menurut gua adalah manipulasi kepada orang-orang yang tidak pernah mengerti tentang inflasi. Banyak orang berpikir mata uang kita menjadi modern dan lain-lain, padahal bank melakukan ini supaya nanti ketika inflasi naik lagi persenannya, tidak membuat mata uang 1 juta rupiah atau 200.000 rupiah gitu. Zaman dulu di tahun 2003 nggak ada uang 100.000, nggak ada uang 50.000. Ketika inflasi yang hampir 100%, 200%, maka diciptakan uang 50.000 dan 100.000. Sekarang redominisasi supaya kalkulator dan mesin berhitung bisa menghitung angkanya, tapi tidak dengan value-nya. Kalian paham gak apa yang gue jelasin saat ini? Menurut gue ini adalah suatu hal yang berbahaya. Bisa jadi kalau misalnya inflasi tidak terkendali, negara kita siap-siap menjadi Zimbabwe kedua. Karena ketika mata uang diredominisasi, masyarakat yang minim tentang keuangan, yang minim literasi, yang minim pengetahuan akan spending uang-uang tersebut. Apa hasilnya? Hasilnya akan inflasi ribuan persen lagi ke depan, dan bank akan mencetak uang 200.000, 300.000 sampai 1 juta. Itu yang gue takutin. Kita megang rupiah. Makanya saran gue saat ini, jangan pernah meremehkan sekecil apapun pendapatan. Kita cari pendapatan gimana pun caranya supaya sebulan itu bisa menjadi 10 juta. Dengan 10 juta ini kita bisa memberikan suatu aset yang menjaga kerja keras kita, agar kerja keras kita tidak terbuang sia-sia. Jadi lakukanlah dari langkah yang paling kecil. Apalagi sudah berumah tangga kayak gua seperti ini, apalagi yang sedang membuat keluarga baru gitu. Jadi jangan remehin sampah rumah tangga itu, jangan kalian buang. Belajar bijak, kalian kelola mana sampah organik, non organik, sama bahan berbahaya. Karena ketika kalian bisa mengelola sampah tersebut, sampah rumah tangga, itu akan menghasilkan income pasif buat kalian. Contoh kalau kalian ngumpulin kayak kardus, plastik bekas, botol bekas dan lain-lain, kalian kumpulin, habis itu kalian jual di toko rosok atau tukang daur ulang, itu akan bernilai. Ataupun kayak sisa minyak goreng, limbah-limbah minyak goreng kalian jual, itu akan bernilai, itu akan menjadi uang, itu akan menjadi penambahan masuk income kalian setiap bulannya. Yang awalnya kalian cuma bisa dapat income 5-5 juta sebulan, dan kalian ngumpulin sampah tersebut, dan kalian cara mengelola apa yang kalian pakai menjadi bernilai, maka pendapatan kalian sekitar bisa 7 juta,
atau nambah 500.000 itu lumayan dan alhamdulillah banget gitu. Jadi bijaklah dari hal-hal yang kecil, konsisten dan fokus. Itu menjadi langkah dari gue. Dan keempat, oh ya sorry, kalau misalnya ada yang nggak tahu channel gimana caranya jual minyak jelantah atau minyak bekas, bisa hubungi gua di akun media sosial gua yang Yogi. Gua bisa beli minyak kalian ataupun gua bisa jualin minyak kalian ke tempat pengumpulnya karena gua punya channelnya. Oke, lanjut. Yang keempat, hal yang kalian perlu lakukan untuk grow up di suatu keluarga baru adalah kalian babat semua penghasilan yang ada di depan mata kalian. Belajar gimana caranya buka peluang suatu bisnis, buka peluang suatu rezeki. Gimana caranya kalian usaha kecil-kecilan. Kalian harus coba segala hal. Kayak gua contohnya, gua berusaha buat konten, gua afiliator Shopee, gua juga bijak dalam memilih sampah agar sampah ini jadi nilai buat gua. Tujuan fungsinya juga banyak, bisa mengurangi polusi, bisa mengurangi banjir karena sampah yang plastik kita gunakan ini biasanya dibuang sama orang-orang yang menyebabkan mampet. Tapi kalau kita bijak dengan cara pada ulangnya ke tempat pendaur ulang, kita plus, kita dapat cuan, karena kita lakuin. Dan balik lagi, yang keempat adalah hajar semua segala kesempatan yang ada. Mau jadi afiliator boleh, jadi konten kreator boleh, mau gojek setiap hari pun boleh, tapi saran gua jangan cuma hanya bekerja keras, tapi kalian juga harus bekerja cerdas. Kenapa gua konten kayak gini dan edukasi ke kalian? Karena biar kalian bisa cari jalur kalian masing-masing. Gua konten kayak gini mungkin gua berharap dengan gua meluangkan waktu sekitar 15-30 menit atau 2 hari sampai 3 hari buat gua ngedit suatu video, jika ini tenar penghasilan gua bisa di atas 10 juta, itu adalah hal yang achievement buat gua. Itu gua bisa melepas penghasilan UMR yang ada di bahu gua bisa lebih, dan gua bisa manajemen investasi di portofolio gua, atau gua bisa beli suatu aset, saham, obligasi, reksadana ataupun kripto dan lain-lain yang berisiko tapi memiliki kelipatan yang banyak, sehingga menjaga uang atau energi kita tidak tergerus inflasi, menjaga nilai dan kerja keras kita supaya kita mencapai yang disebutnya adalah financial freedom. Kayak gitu. Oke, sekian dari gua, itu yang bisa gua bagiin ke kalian. Semoga apa yang gua kasih tahu ke kalian bermanfaat. Oke, see you next time semua. Good night.